mengawali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberkati kegiatan kami pada hari ini dan juga tolong berkati kegiatan kami sepanjang pemberitahuan renungan Injil Putramu dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapak. Amin. Dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan ia disalibkan dua orang menyabun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelaknya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, buka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Penderitaan Yesus bukanlah suatu kecelakaan atau kesenangan aneh yang dicarinya. Rela mengalami penderitaan karena itulah jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan misinya. Orang-orang Yahudi melihat Mesias hanya sebagai pahlawan yang kuat, tetapi Mesias adalah pribadi yang rela menderita. Mereka mengira bahwa Yesus akan turun untuk membuktikan kuasanya. Tetapi justru karena ia tidak turun dan rela disalibkan, ia membuktikan dirinya sebagai sang juru selamat dan kita bisa percaya kepadanya. Yesus mengalami penderitaan karena dosa yang telah kita lakukan. Ia menanggung segala derita yang amat berat itu untuk menggantikan kita. Kitalah seharusnya yang menerima umpatan, siksaan, bahkan kematian itu. Namun melalui kematiannya, kita ditebus dan diperdamaikan dengan Allah. Penderitaan yang kita lalui di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang telah ia lalui. Ia telah melayani dan menderita dengan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Maka demikian juga dengan kita yang kini menjadi pengikutnya. Dalam penderitaan yang kita alami hari ini, mari kita terus memandang kepada Yesus agar kita tidak putus asa dan takluk oleh penderitaan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas rahmat-Mu selama kegiatan hari ini, dan berkatilah kegiatan kami setelah ini. Semoga renungan yang kita baca tadi bisa menjadi pelajaran untuk kami maupun untuk orang lain. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.